Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, apabila kita berbicara mengenai virus corona, mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Terlebih, virus corona ini merupakan suatu virus yang telah merugikan seluruh dunia. Corona dapat menyebabkan adanya gangguan pernapasan dan juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit umum yaitu flu, batuk, sakit tenggorokan, hingga badan. Seseorang yang terinfeksi virus ini dapat menularkan virus dari satu orang ke orang lainnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama virus corona atau COVID-19 ini ditakuti. Penyebaran yang drastis dan pesat menyebabkan beberapa negara yang terkena wabah ini mengalami kematian total. Maksudnya adalah di mana negara harus melakukan kebijakan lockdown bahkan isolasi diri bagi warganya yang terinfeksi. Kebijakan ini dilakukan yaitu untuk menghambat laju persebaran virus corona. Negara Cina yang merupakan pusat pertama ditemukannya virus ini pun sekarang mengalami kerugian dari berbagai hal. Kota-kota menjadi kota mati tanpa adanya kehidupan. Parahnya lagi, virus ini sangat cepat menyebar dan merambah ke berbagai negara. Bahkan beberapa negara kekurangan peralatan dan tenaga medis untuk menangani korban. Hal ini disebabkan banyaknya korban yang terus-menerus positif virus corona. Pada kesempatan kali ini, saya, Isna Rahmadani, NIM 19-2012-41004, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, akan membahas mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah COVID-19. Teori konspirasi dan teori ilmiah COVID-19. Yang pertama, teori konspirasi. Penjelasan teori konspirasi. Istilah teori konspirasi bukanlah teori saintifik atau ilmiah tentang suatu hal atau fenomena. Teori konspirasi adalah teori yang mencoba mengusulkan, tanpa data yang ketat untuk mendukung spekulasi pembuatnya, bahwa ada orang-orang atau kelompok kuat yang diam-diam merencanakan sesuatu yang jahat atau menyeramkan. Mengacu pada Oxford English Dictionary, teori konspirasi diartikan sebagai suatu teori bahwa kejadian atau gejala timbul sebagai konspirasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Alasan teori konspirasi ini, menurut Joseph Uschinsky, seorang profesor ilmu politik dari University of Miami, menjelaskan bahwa sebenarnya teori konspirasi merupakan senjatanya orang-orang kalah. Teori konspirasi merupakan alat bagi yang lemah untuk menyerang sekaligus bertahan melawan yang kuat. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai penerapan teori konspirasi, yaitu virus corona berasal dari laboratorium Wuhan. Direktur Kantor Intelijen Nasional Amerika Serikat memberikan pernyataan yang kontradiksi yang teori konspirasi yang digaungkan aktivitas anti-Cina dan para pendukung Presiden Donald Trump. Intel Amerika Serikat mematahkan anggapan yang menyebut virus corona jenis baru adalah produk ilmuwan Cina yang bocor dari laboratorium senjata biologis pemerintah. Komentar tersebut juga menguatkan pernyataan Organisasi Kesehatan WHO pada tanggal 21 April 2020 yang menyebut virus corona berasal dari hewan di Cina pada akhir tahun lalu, bukan produk manipulasi atau buatan laboratorium. IC akan terus memeriksa setiap informasi yang muncul terkait hal tersebut untuk memastikan apakah wabah virus corona memang penyebarannya dari hewan yang terinfeksi
ataukah hasil dari kecelakaan laboratorium di Wuhan. Komunitas intelijen (IC) juga sependapat dengan konsensus ilmiah yang luas yang menyebut virus COVID-19 bukan buatan manusia atau dimodifikasi secara genetika. Kelebihan teori konspirasi yang pertama yaitu membuat beberapa orang percaya, walaupun teori konspirasi tidak terbukti kebenaran yang pasti. Yang kedua yaitu membuat puas para penganutnya. Kelemahan teori konspirasi. Yang pertama, tidak adanya bukti yang kuat. Yang kedua, tidak bisa dibenarkan. Yang ketiga, tidak perlu logika. Yang kedua, teori ilmiah. Teori ilmiah sendiri merupakan sebuah set proposal yang terdiri dari konsep-konsep telah didefinisikan dan secara jelas. Teori ilmiah sendiri dalam penerapannya, penjelasan ilmiah virus corona bisa menginfeksi manusia. Masih menjadi wabah yang mengancam dunia. Virus corona, meski sudah lama dari 1 bulan mewabah, ilmuwan masih belum juga menemukan kepastian awal mula sumber virus corona ini. Hewan kelelawar diduga menjadi salah satu inam bagi virus corona yang menularkan ke hewan lain seperti ular, terenggiling, hingga sampai ke manusia. Peneliti senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor David Haji Mulyono, menjelaskan bahwa semua virus pada dasarnya hanya bisa hidup dalam sel makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia, dan bakteri. Karena virus tidak mempunyai perlengkapan seluler untuk memproduksi sendiri. Ketika tidak berada di dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut virion. Virion terdiri atas materi genetik berupa asam nukleik, DNA atau RNA yang diselubungi lapisan protein yang disebut kapsid. Kata beliau, pada beberapa virus terdapat amplop eksternal yang tersusun dari protein dan lemak. Dari ada atau tidaknya selubung luar virus, terdapat jenis virus yang berselubung dan tidak berselubung. Karena karakteristik khasnya ini, adanya infeksi diasosiasikan dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bagian luar coronavirus yang berupa tonjolan berikatan dengan AC2, hasil penelitian molekuler menemukan adanya kesesuaian asam amino yang menyusun. Kelebihan teori ilmiah. Yang pertama, prediksi untuk mendapatkan suatu kebenaran yang didukung oleh suatu bukti yang real. Yang kedua, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jelas dan dapat dibuktikan. Yang keempat yaitu logis. Kemudian, kelemahan teori ilmiah. Yang pertama, tidak bisa menjangkau objek yang bersifat immateri atau gaib. Yang kedua, terlalu bergantung pada objek yang ada. Yang ketiga, kurang valid. Yang keempat, membutuhkan waktu lama. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya mahal. Yang ketiga, pertahanan nasional. Salah satu dugaan lain adalah Cina menggunakan virus corona untuk menghabisi suku Uighur di Xinjiang. Akhir-akhir ini isu Uighur memantik sentimen negara mayoritas Islam. Namun, virus mematikan tersebut malah bocor di Wuhan jelang Imlek. Saat Imlek, puluhan juta warga Cina yang tersebar di seluruh penjuru dunia pulang ke kampung halamannya. Cina sendiri selalu membantah memiliki senjata biologis ofensif. Namun, Departemen Luar Negeri dalam sebuah laporan tahun lalu mengatakan mereka mencurigai Cina telah terlibat dalam pekerjaan perang biologis terselubung.
Dari kasus teori konspirasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada fakta bahwa hal itu benar. Virus corona yang mematikan dan menyebar secara global diduga berasal dari laboratorium yang memproduksi senjata biologi. Otoritas kesehatan Cina mengumumkan mereka dengan cepat menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk pasien terinfeksi virus baru yang telah menewaskan 26 orang dan ratusan orang terjangkit. Pemerintah Cina melakukan tindakan dengan adanya himbauan bahwa kota di Cina mulai diisolasi dan area layanan publik sementara ditutup. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di saat bersamaan dengan hari libur istimewa di Cina. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.